kenapa banyak orang mereka tidak berani bermimpi? Mereka bahkan mimpi aja takut, mereka bahkan ketika ditanya, apa mimpimu? Bingung, ya kan? Bingung banget apa impian saya. Kenapa ya? Saya mau apa ya? Bingung, ya kan? Dan ini adalah empat hal yang membuat para pejuang impian takut bermimpi. David Buniarto, Line News. Percaya bahwa Anda bisa. Halo, semangat pagi para pejuang impian di seluruh Indonesia. Oke, saya doakan teman-teman semua hadir dalam kondisi sehat, dalam kondisi luar biasa, dalam kondisi percaya diri, dalam kondisi optimal dalam mencapai impian. Sehingga kita bisa perjuangkan impian kita sesegera mungkin dan kita bisa bahagia orang yang kita cintai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke teman-teman, hari ini kita bicara tentang topik impian, ya. Banyak banget orang yang hari ini tahu tentang penting impian, ya kan. Bahkan banyak sekali lagu-lagu, banyak sekali kisah sukses. Semua orang sukses mengatakan bahwa impian penting, mimpi, ya kan. Saya ingat banget satu buah lagu yang sempat ngehits banget di Indonesia, yaitu lagu Laskar Pelangi, ya kan. Dikatakan bahwa mimpi adalah kunci, ya kan. Mimpi adalah kunci untuk kita perjuangkan, kita dapat segalanya. Jadi teman-teman, kita sebenarnya semua sudah tahu, ya, kita semua sudah dikasih tahu, dan semua rata-rata success story, semua rata-rata orang sukses yang sudah berhasil di industrinya masing-masing, mereka mengatakan bahwa impian adalah yang paling penting. Oke? Lalu pertanyaannya adalah kenapa banyak orang mereka tidak berani bermimpi? Mereka bahkan mimpi aja takut, mereka bahkan ketika ditanya, apa mimpimu? Bingung, ya kan? Bingung banget apa ya impian saya. Kenapa ya? Saya mau apa ya? Bingung, ya kan? Dan ini adalah empat hal yang membuat para pejuang impian takut bermimpi. Ya kan, kalau kita pejuang impian tapi takut bermimpi, kan gimana caranya pejuang impian, ya? Ini adalah 4 alasan kenapa banyak orang takut bermimpi. Yang pertama adalah karena ditakuti oleh orang lain, ya. Ditakuti orang lain, ya. Jadi orang banyak bilang begini, udah mimpi jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit, ya kan. Udah ngapain mimpi-mimpi, nggak mungkin, ngaca tuh, ya kan. Nah, saya selalu bilang mereka-mereka yang suka menakut-nakuti Anda bahwa jangan bermimpi adalah para pencuri impian. Ya, saya mau katakan satu. Kalau Anda hari ini banyak mendengarkan para pencuri impian, ya, ingat teman-teman satu hal, bahwa hanya ambil nasihat dari mereka yang mau Anda tukar posisi dengan mereka, ya. Akan banyak komentator, akan banyak orang yang hanya bisa berkomentar, akan banyak orang yang hanya bisa memberi nasihat tapi tidak memberikan solusi. Dan rata-rata orang yang memberikan nasihat, orang yang pencuri impian tersebut adalah mereka yang tidak bisa mencapai impiannya. Satu hal teman-teman, the only reason, satu-satunya alasan mereka bilang Anda tidak bisa adalah karena mereka tidak bisa. Coba Anda kalau tanya tentang impian, tentang kesuksesan sama orang sukses, tanya, Pak, saya bisa gak sukses? Jawabannya apa? Mereka pasti bilang semua bisa. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Kita sama-sama manusia, ya kan? Anda boleh baca semua success story, Anda boleh baca semua kisah sukses dari para orang sukses di industri bermacam-macam. Mereka semua mengatakan bahwa jika kami bisa, maka Anda juga bisa. Bahwa sukses itu hak semua orang, ya. Tapi kalau Anda tanyakan hal ini, tanyakan tentang impian, tanyakan tentang perjuangan impian kepada orang yang salah, kepada orang yang tidak tepat, ya kan? Orang hanya bisa berkomentar, orang hidupnya belum berubah, ya kan? Maka mereka akan bilang apa? Susah, jangan mau, ya kan? Nggak bisa, Anda nggak bakal bisa. Dicuri impian Anda, dan saya mau katakan itu ada para pencuri impian. Dan kalau kita bicara dengan pencuri impian, namanya pencuri, ngapain didengerin? Kedua, mimpi jangan ketinggian, kalau jatuh sakit loh. Emang mimpinya sambil di atas genteng? Enggak kan, kalau mimpinya di atas genteng atau mimpinya di atas lemari, iya jatuh sakit. Nah, karena mimpinya cuma setinggi-tingginya, ya. Saya suka banget dengan kata-kata dari Bung Karno, Presiden RI Indonesia pertama. Beliau mengatakan bahwa mimpilah setinggi langit, para tindak Anda akan menginjak bintang. Ya, mimpi yang tinggi setinggi-tingginya, pada Anda akan menginjak bintang. Teman-teman, mimpi itu gratis. Mimpi aja dulu, ya kan, mimpi yang tinggi, dan jangan pernah dengarkan para pencuri impian, ya, karena pencuri impian bilang Anda tidak bisa. Satu alasannya adalah karena mereka tidak bisa. Dan ingat bahwa hanya ambil nasihat
hanya ambil nasihat, hanya dengarkan kata-kata dari orang yang Anda mau tukar tempat dengan dia. Kalau Anda tidak mau tukar tempat dengan dia, maka jangan dengarkan apa kata mereka. Yang pertama. Kedua, kenapa orang takut bermimpi? Adalah karena mereka pernah gagal atau takut gagal. Oke, kalau pernah gagal, misalnya dulu pernah berjuang ya kan, pernah berjuang terus gagal, nggak kesampaian, aduh malu ya kan, malu saya nggak nyampe impian saya sudah ngomong dan ternyata nggak sampai, sehingga dia takut untuk mengulang, untuk bermimpi lagi karena dia pernah gagal ya. Kalau bagi teman-teman yang pernah berjuang dan pernah gagal, teman-teman, satu hal ya, ingat prinsip ini bahwa Anda tidak akan pernah gagal kecuali berarti mencoba. Dan ya, kesalahan itu bukan masalah, masalah itu bukan masalah kalau Anda tahu masalahnya apa. Ini prinsip teman-teman. Sesuatu yang membuat saya selalu optimis adalah bahwa saya percaya bahwa masalah itu bukan masalah ya, kalau Anda tahu masalahnya apa. Kenapa? Karena semua masalah, semua kunci pasti dibuat dengan anak kuncinya. Semua gembok pasti ada kuncinya, semua masalah pasti ada solusinya. Dan ketika Anda dulu gagal mencapai impian Anda, ya kan, maka pelajari kenapa dulu Anda gagal. Cari tahu. Oh oke, dulu saya gagal karena saya kurang belajar, karena saya terlalu nafsu, karena saya actionnya mungkin nggak pakai konsultasi, saya tidak punya mentor, saya begini, saya begitu, saya terlalu nafsu, saya serakah, segala macam belajar. Next, ketika Anda coba lagi, impian tetap sama, tapi caranya Anda perbaiki dengan wisdom, dengan kebiasaan yang sudah Anda peroleh karena Anda pernah gagal. Kalau Anda takut gagal, saya mau katakan gini, ya, lebih baik Anda gagal setelah mencoba dibandingkan Anda gagal karena nggak pernah mencoba. Kenapa? Karena kalau Anda gagal karena sudah mencoba, minimal Anda akan dapat wisdom, Anda akan dapat kebijaksanaan, Anda akan dapat sesuatu pelajaran berharga di sana. Tapi kalau Anda gagal karena Anda tidak pernah mencoba, ya udah gagal aja karena coba aja nggak pernah tuh, ya kan? Jadi teman-teman, lebih baik adalah Anda gagal karena Anda pernah mencoba, karena Anda tidak gagal kalau Anda pernah mencoba selama tidak berhenti, karena dengan Anda mencoba, Anda akan dapat wisdom, Anda akan dapat sesuatu pelajaran dari sana, sehingga Anda bisa pelajari dan Anda bisa bertumbuh lagi di next step. Next berikutnya Anda bisa pelajari, oh saya nggak boleh begini, saya mesti begini, saya mesti begitu. Sehingga di percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat, Anda tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di percobaan pertama dan sebelumnya dengan gagal tadi, ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau Anda pernah gagal, karena kalau pernah gagal justru bagus, karena Anda akan dapat kebijaksanaan dan Anda belajar dari sana. Masalah itu bukan masalah kalau Anda tahu masalahnya apa. Dan kalau Anda takut gagal, please teman-teman, apa yang takutin kalau Anda gagal, ya? Malu? No. Malu ketika Anda gagal itu akan jadi sebuah kisah yang luar biasa ketika Anda sukses. Anda ceritakan dan itu akan menginspirasi Indonesia. Ketiga, ketika orang takut punya impian, ketika orang takut bermimpi adalah disebabkan karena rata-rata orang, beberapa di antara mereka takut menjadi orang kaya. Takut menjadi orang kaya karena di otak kebanyakan orang, nggak kebanyakan, di otak banyak orang, kaya sama dengan sombong. Ya, siapa yang setuju seperti itu? Oke? Saya mau tanya teman-teman semua, apakah kaya sama dengan sombong? Enggak juga. Orang kaya ada yang sombong? Yes, ada. Orang miskin ada yang sombong? Ada juga. Orang kaya ada yang tidak sombong? Ada juga. Orang miskin yang tidak sombong ada gak? Ada juga. Saya mau kasih tahu satu hal teman-teman. Dulu saya juga berpikir bahwa orang kaya itu sombong. Dulu saya berpikir seperti itu. Ya, sampai saya menyadari bahwa kaya miskin, sombong tidak sombong itu nggak ada hubungannya. Kenapa? Sampai saya mendapati bahwa saya punya teman-teman yang miskin, sombong juga. Punya nggak teman-teman? Ya, teman-teman yang nonton video ini punya teman nggak yang dia miskin dan dia sombong juga? Ada nggak? Ada teman-teman. Ya, so teman-teman, kaya tidak membuat orang menjadi sombong. Kalau setelah dia kaya dia jadi sombong, artinya memang dia sombong. Pas miskin pun dia sombong. Ya, kaya itu, uang itu hanya mempertegas siapa diri Anda. Jika dulunya memang dia tidak sombong, maka ketika dia kaya, dia akan menjadi sosok kaya yang rendah hati, yang humble. Kalau dari dulu dia sombong, ketika dia kaya, dia akan semakin sombong. Kalau dari dulunya dia suka bantu orang, maka ketika kaya, dia akan semakin banyak bantu orang. Jelas teman-teman ya, kekayaan, uang itu hanya mempertegas siapa dia sebelumnya. Saya mau katakan bahwa orang kaya ada yang sombong, yes, tapi tidak semua orang kaya sombong. Orang miskin juga ada yang sombong. So teman-teman, jangan pernah takut kaya. Justru kita butuh banyak sekali orang-orang kaya yang tidak sombong. Kebanyakan orang yang takut menjadi kaya, takut kayak sombong, biasanya tidak sombong, sehingga dia takut menjadi sombong.
Artinya teman-teman yang punya feeling seperti itu, yang takut menjadi kaya karena takut menjadi sombong, percayalah teman-teman bahwa kaya tidak mengubah Anda, kaya mempertegas diri Anda. Dan justru kita butuh semakin banyak orang-orang kaya yang tidak sombong, yang suka memberi, yang suka membantu orang lain, sehingga dunia akan dipenuhi orang-orang kaya yang baik hati, tidak sombong. Ya, janganlah pernah berpikir seperti teman-teman, itu tidak ada hubungannya. Ingat, Anda punya nggak teman yang miskin dan sombong? Kalau ada, berarti ini tidak benar. Yang keempat, kenapa orang tidak berani bermimpi? Ya, tidak berani. Karena jawabannya adalah karena mereka terlalu cepat puas, terlalu cepat cukup. Ya, saya mau katakan bahwa bedakan antara bersyukur dengan puas. Kalau Anda bersyukur, mau lagi susah pun Anda bersyukur. Ya, pribadi yang paling sukses adalah mereka-mereka yang mensyukuri nikmat hari ini tapi menyadari bahwa ini bisa lebih baik lagi. Itu adalah pribadi yang paling sukses. Ya, dan saya mau katakan bahwa jangan cepat puas, tapi bersyukurlah setiap saat. Puas itu artinya adalah Anda merasa cukup, udah enough, cukup, settle. Ya, bagi saya adalah orang-orang yang settle, orang yang cukup adalah orang yang menurut saya pribadi ya teman-teman adalah egois. Kenapa saya bilang egois? Karena ketika orang itu merasa cukup, mereka akan mendefinisikan cukup itu adalah untuk dirinya sendiri. Untuk diri sendiri, artinya saya makan juga cukup, saya sudah bisa mencukupi biaya kebutuhan saya sudah bisa membiayai keluarga saya, cukup. Dan berarti dia tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan lingkungan, tidak memikirkan mungkin saudara-saudara yang lain, tidak memikirkan yang lain gitu, hanya cukup untuk diri sendiri. Dan ketika orang itu sudah cukup, sudah settle, artinya mereka akan selesai, namanya sudah cukup, namanya sudah settle, ya. Dan bagi saya justru ketika orang itu sudah cepat puas, orang itu sudah cukup, bagi saya pribadi justru itu adalah kata lain dari egois, karena yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Teman-teman, bersyukurlah sepanjang waktu, setiap waktu, tapi jangan pernah puas, never settle. Dan kalau saya lihat dari orang-orang yang sangat-sangat dermawan, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat, ya, mereka satu hal, mereka tuh sangat bersyukur kalau mereka tidak puas. Mereka selalu bilang bahwa mereka pengen berkontribusi untuk sesama, untuk lingkungan, untuk apa, dan mereka ingin membantu banyak orang, mereka ingin mensejahterakan banyak orang, dan itulah yang kita butuhkan. Ya, impian untuk tidak hanya diri sendiri, tidak hanya keluarga inti, tapi juga untuk lingkungan, untuk banyak orang, dan kita bisa berkontribusi untuk hidup banyak orang. Gak usah banyak-banyak, 1-2 orang yang bisa Anda bantu selamatkan setiap hari, setiap tahun. Mungkin Anda menginspirasi mereka, atau Anda bisa mengubah mentalnya, mindsetnya, itu sudah sangat berarti. Ya, so teman-teman, janganlah pernah merasa cukup, karena merasa cukup artinya egois buat diri Anda sendiri. 4 hal yang teman-teman harus tahu kenapa orang takut bermimpi dan Anda harus hindari adalah: yang pertama, Anda takut oleh orang lain, para pencuri impian. Yang kedua, karena pernah gagal atau takut gagal. Jangan pernah takut gagal, atau kalau Anda pernah gagal, ya nggak apa-apa teman-teman, karena gagal itu adalah belajar. Yang ketiga adalah karena Anda takut menjadi kaya, karena kaya itu sama dengan sombong. No, banyak banget orang miskin yang sombong juga. Yang keempat adalah karena orang terlalu cepat settle. Ganti kata-kata settle dengan egois. Saya tidak mau menjadi orang egois, karena kalau bicara cukup, ya mungkin titik saya hari ini sudah cukup, ya kan, bisa dicukup-cukupin semua, ya kan, dan sudah sangat bersyukur sekali. Tapi saya tidak mau egois, karena saya tahu masih banyak orang yang belum baik hidupnya, dan saya pengen berkontribusi untuk lebih banyak orang. So teman-teman, kalau Anda sudah mendapatkan pelajaran tentang 4 hal ini, saya mau teman-teman untuk bermimpi setinggi-tingginya, bermimpi seliar-liarnya. Dan teman-teman, para pejuang impian, kalau Anda bisa terus upgrade impian Anda, habis dapat A, lagi B, B lagi C, D, E, dan seterusnya, maka dunia ini akan dipenuhi oleh banyak sekali para pejuang impian yang positif, yang baik hati, suka membantu orang lain, ya kan, dan mereka punya impian yang tidak pernah berhenti, ya kan, dan tapi tetap selalu bersyukur setiap saat. Dan Anda bisa bayangkan betapa indahnya dunia seperti ini. Nah, teman-teman, jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda bisa berani bermimpi untuk hidup yang lebih baik, untuk dunia yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian video saya, sampai jumpa di episode berikutnya. See you.